Sah tidak wudunya? Wudunya sah, tapi dia menyelisih sunnah. Wudunya sah, tapi dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kaum muslimin dan muslimat, kita pada 2 minggu yang lewat ya, kita sampai pada bab al-amal fil wudu. Ya, bab amal tentang wudu. Dan hadis yang pertama itu kita belum selesai. Ya, hadis pertama itu kita belum selesai. Kita lanjutkan, kelanjutan dari hadis pertama tersebut kita sampai berhenti summa masaha bi ra'sih biyadaihi. Kemudian Nabi SAW mengusap ya kepalanya dengan kedua tangannya ketika berwudu. Fa aqbala bihima wa adbar. Bada'a bi muqaddami ra'sih thumma dhahaba bihima ila qafah. Summa raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada min. Kemudian Nabi SAW ya menggerakkan kedua tangannya tersebut dari arah depan sampai ke belakang. Beliau mulai mengusap bagian awal, bagian depan kepala beliau, kemudian beliau jalankan sampai ke tungkuk belakang. Kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi SAW ke tempat semula di mana beliau memulai mengusap. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan hadis ini menjelaskan kepada kita tata cara mengusap kepala ketika berwudu. Nabi SAW di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya. Ya, dengan kedua tangannya. Dimulai bagian depan, ya, kemudian beliau jalankan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi. Kata mengusap, ya, dan ini sudah saya jelaskan, mengusap itu berbeda dengan membasuh. Mengusap yaitu seseorang menggunakan air yang ada di tangannya, sisa-sisa air yang ada di tangannya, yang mana air tersebut tidak mengalir. Adapun membasuh, seseorang menggunakan air dan airnya mengalir. Artinya ketika antum membasuh muka, maka airnya itu mengalir, tetesan. Itu namanya membasuh. Adapun mengusap, airnya tidak mengalir. Ini perbedaan yang mendasar antara mengusap dan membasuh. Kepala itu haknya diusap. Di dalam hadis ini cara mengusapnya Nabi SAW dari depan sampai tungkuk belakang kemudian dikembalikan. Pertanyaannya, apakah boleh seseorang hanya mengusap sebagiannya saja? Sidin mulai dari depan sampai di tengah dikembalikan pulang oleh sidin. Iya. Apakah sah wudunya orang yang mengusap demikian? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, orang yang berwudu ya dengan hanya mengusap sebahagian rambut. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh. Rambut itu harus diusap semuanya. Tidak boleh hanya sebagian saja. Apalagi 3 helai. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya harus diusap sebagiannya, yaitu nasihnya, ubun-ubunnya kena usapan.
Sebahagian yang lain mengatakan bahwasanya sedikit aja kena usap tidak ada masalah. Yang benar dalam masalah ini adalah tentu saja yang sunnah adalah seseorang mengusap dari depan sampai ke belakang, dicontohkan dari hadis ini. Tetapi kalau seandainya dia mencukupkan sebahagian, sah tidak wudunya. Maka ini khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang mengatakan diusap sampai ya sebahagian rambutnya, yaitu ubun-ubunnya, ini juga pendapat yang memiliki dasar kekuatan. Pertama, mereka berdalil dari hadis Anas bahwasanya Nabi SAW beliau mengusap ubun-ubun beliau, nasiyah. Ya, ubun-ubun itu berada di depan sini, diusap oleh Nabi SAW. Tetapi hadis ini lemah. Mereka juga berdalil dari perbuatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berwudu mengusap nasiyahnya saja, sebagian bagian depan. Athar Umar ini athar yang sahih, tidak lemah, asarnya sahih. Dan ini juga dilakukan oleh Atha ibni Yasar, ya, seorang tabi'in. Maka kalau dikatakan tidak sah, maka ini berat. Seorang mengatakan tidak sah. Tetapi kita hanya mengatakan yang masyru', yang afdal adalah seseorang merudu ya dengan dia mengusap seluruh kepalanya dari bagian depan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan. Ini yang masyru'. Adapun orang membatasi cuma beberapa helai atau sebahagian rambut, maka hendaknya hal semacam tersebut kalau dia bisa mengusap seluruhnya, maka itu lebih afdal. Kenapa harus ya sebahagian? Ya, karena Nabi SAW mencontohkan seutuhnya. Maka kita mengatakan tidak sah itu berat, ya, karena adanya perbuatan sahabat Nabi SAW. Tetapi kita hanya mengatakan yang masyru', yang dianjurkan, ya, yang afdal adalah seseorang yang mengusap sebagaimana dicontohkan dalam hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini kalau kita perhatikan tidak disebutkan mengusap telinga. Di dalam hadis ini tidak disebutkan mengusap telinga. Hadis membasuh kepala, mengusap kepala, kemudian menyebutkan telinga terdapat pada hadis Abdullah bin Abbas. Semua hadis yang berbicara mengusap telinga, ya, selain hadis Abdullah bin Abbas, semua hadisnya lemah. Hadis Abdullah bin Abbas ini hadis yang banyak bermasalah. Hadis Abdullah bin Abbas persis seperti hadis Abdullah bin Zaid ini, menyebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau mengusap kepala beliau, kemudian mengembalikan, kemudian ada tambahan bahwasanya Nabi SAW masaha bi ra'sih wa udhunaih batinuhuma bisabbahatain wa zahiruhuma bi ibhamai. Bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau ketika mengusap kepalanya, setelah dikembalikan beliau mengusap kedua telinganya. Mengusap kedua telinganya dengan dua jari telunjuk, yang mana dua jari telunjuk tersebut berada di dalam, sedangkan jari jempolnya berada di daun telinga. Tetapi hadis Abdullah bin Abbas ini permasalahannya, sebahagian besar rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini, ya, karena hadis ini diriwayatkan dari Zaid ibni Aslam, diriwayatkan oleh Zaid ibni Aslam dari Atha ibni Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi. Zaid ibn Aslam ini disebut madarul isnad, porosnya dalam sebuah sanad. Rawi yang meriwayatkan hadis ini sangat banyak sekali. Hadis Ibnu Abbas ini, murid-murid Zaid bin Aslam ini meriwayatkan sangat banyak. Hampir semua murid Zaid bin Aslam ini tidak ada menyebutkan mengusap telinga. Mereka cuma menyebutkan Nabi SAW mengusap kepala, ya, dikembalikan seperti semua. Seperti hadis yang kita bahas ini di Muwatta Imam Malik. Yang menyebutkan mengusap telinga terdapat pada riwayat Dawardi. Kemudian terdapat pada riwayat Hisham ibn Sa'ad, ya. Yang mana riwayat-riwayat ini, ya, Ad-Darawardi orang yang lemah, ya. Kemudian riwayat Hisham ibn Sa'ad, ya, ini seorang rawi thiqah tapi dia menyelisih rawi yang banyak. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kemudian, ya,
Sulaiman ibnu Bilal, Ma'mar, semuanya ketika meriwayatkan hadis ini dari Zaid ibni Aslam, mereka tidak menyebutkan mengusap daun telinga. Makanya jumhur itu berselisih. Mengusap daun telinga ini ketika berwudu itu wajib apa tidak? Karena perselisihan yang ada di dalam hadis. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil ijma' bahwasanya mengusap daun telinga ini hukumnya tidak wajib. Tetapi hukumnya sunnah, dan ini dinukil ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tetapi nukilan ijma' ini kurang tepat. Karena ada ulama berselisih dalam masalah ini. Di antaranya Ibnu Hubairah sebelum Imam An-Nawawi. Ya, beliau berpandangan itu hukumnya wajib, ya, mengusap daun telinga. Maka kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama dan terlebih juga hadis Abdullah bin Abbas, hadis yang diperselisihkan, dan saya sendiri ya tidak bisa menghukumi hadis tersebut apakah tambahan yang menyebutkan daun telinga itu tambahan yang mahfud ataukah tidak, karena hadisnya ya hadis yang sangat rumit, kemudian hadisnya juga banyak sekali jalurnya, dan ulama berselisih dalam masalah ini dari zaman dahulu. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya mengusap daun telinga itu hukumnya sunnah, maka insya Allah ini pendapat yang kuat, bukan sesuatu yang wajib. Apa dampak konsekuensi perkataan ini? Ketika ada seseorang berwudu, kemudian dia kelupaan membasuh daun telinganya, wudunya sah apa tidak? Sah wudunya. Sah wudunya. Tidak perlu dia mengulangi wudunya. Ya. Karena pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Makanya Abdullah bin Zaid di sini dia mencontohkan wudu Nabi. Kalau seandainya mengusap daun telinga itu kata para ulama wajib, niscaya akan dijelaskan secara detail di hadis Abdullah bin Zaid ini. Karena dia sekarang mencontohkan wudunya Nabi SAW. Tapi beliau tidak menyebutkan, rawi tidak menyebutkan beliau mengusap daun telinga. Ya. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini bahwasanya mengusap daun telinga tersebut hukumnya sunnah, tidak wajib. Berarti Ustaz, kita ini kadang berudu, kadang mengusap daun telinga, kadang itu. Kita berudu disunnahkan mengusap daun telinga. Tapi kalau seandainya ada orang kelupaan, ada orang tidak membasuh daun telinganya misalnya, wudunya sah apa tidak? Ini yang kita bahas. Ya, bukan membahas dibasuh atau dibasuh. Ini kita membahas sah apa tidak wudunya. Maka wudunya insya Allah sah saja. Ya, karena pendapat yang wajib dalam masalah ini adalah sunnah. Kalau orang mau berhati-hati, hendaknya dia selalu membasuh daun telinganya. Taib. Kemudian, bagaimana hukumnya? Samakah orang mengusap kepala ini secara langsung atau ada sesuatu di atas kepalanya? Contoh, bagi kaum pria, ya, mungkin ada di masjid sini ketujuh pakai sorban, ya. Jadi ini setiap hari sorban, ya. Apakah boleh orang yang memakai sorban ketika dia berwudu dia mengusap di atas sorbannya? Karena kalau dipacul, kada bisa lagi memasang. Karena diajari di rumah tuh sudah tuhuk lihat di cermin, ketika dicabut ngalih benar, kada bisa lagi memasangnya. Apakah boleh kita mengusap di atas sorbannya? Atau seorang wanita dia memakai cadarnya, kemudian dia hendak berwudu. Ketika dia melepas jilbabnya susah di hadapan orang umum, apalagi biasanya di tempat-tempat umum. Apalagi kasus ini sangat mencolok ketika orang umrah, ya, ketika tawaf, ketika sa'i, ya, ketika ingin berwudu dengan air zam-zam atau yang sedekatnya, ya. Sehingga kadang-kadang mereka kebingungan, apakah dilepas jilbabnya atau memasukkan tangan? Kadang-kadang kelihatan rambutnya. Apakah boleh mengusap wanita tersebut di atas jilbabnya? Apakah harus, ya, terkena rambut tersebut? Pendapat yang paling benar dalam masalah ini bahwasanya seorang laki-laki kalau dia memakai imamah,
maka boleh dia tidak melepas imamahnya, sorbannya, boleh dia usap di atas sorbannya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Amr ibn Umayyah. Amr ibn Umayyah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala nasiyat, masaha ala imamatihi wa masaha ala khuffaihi. Kata Amr ibn Umayyah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap sorban beliau dan mengusap dua terompah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mengusap sorban. Dan perlu dibedakan. Ada namanya sorban, itu yang disebut dalam bahasa Arab imamah. Ini sorban. Ada namanya shimak, ada namanya gutrah. Shimak itu adalah orang memakai semacam kayak kerudung saja, ya, tanpa diputar. Ini bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Ada yang dipakai orang apa namanya? Kayak serudung. Ya, apa itu bahasa Indonesianya di sini? Bahasa Banjar luas bahasanya. Hah? Oh, enggak, apa? Serungkoi. Nah, hanya sekali orang mendengar bahasanya. Taib. Intinya kayak seperti serudung, mirip seperti serudung. Kalau bahasa Arabnya shimak. Shimak itu warna merah. Kalau antum lihat orang-orang Arab pakai warna merah dan putih itu shimak. Kalau putih polos itu namanya gutrah. Ya, itu sebutnya gutrah. Maka yang diperbolehkan itu adalah imamah, sorban yang diputar. Ya, kalau antum lihat orang Sudan itu biasanya dia apa? Memutar. Ya, dia pakai imamah. Maka yang diperbolehkan ini mengusap yang bentuknya imamah sorban. Ya. Jangan dipahami sorban di sini yang seperti kerudung, bukan. Tetapi yang bentuknya diputar. Itu yang diperbolehkan. Adapun shimak, adapun gutrah yang seperti kerudung tersebut, ya mungkin dipakai oleh kebanyakan orang kita di sini, maka itu tidak disyariatkan, tidak diperkenankan dia mengusap di atas shimaknya, di atas gutrahnya. Kenapa? Karena ini bisa dilepas sangat mudah. Ya, seseorang melepasnya. Ya. Berbeda dengan imamah, dan hadisnya berbicara tentang masalah imamah. Seperti itu pula khimar, ya, jilbab seorang wanita. Maka boleh seorang wanita dia mengusap di atas jilbabnya. Ya. Terlebih-lebih lagi ketika dia akan kesusahan melepas jilbab tersebut, maka tidak mengapa dia usap di atasnya. Berdasarkan apa? Qiyas, beranalogikan tentang bolehnya mengusap di atas sorban. Taib. Kalau kupiah Ustaz, bolehlah diusap di atasnya. Ya. Kalau ulun pakai topi misalnya, apakah boleh kita mengusap di atasnya? Ini kan kayak seperti imamah. Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Kawa dicabut nyaman benar. Ya, kawa dilepas. Sehingga tidak ada hajat di sini dia mengusap di atas apa? Kopiahnya. Taib. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, kemudian di sini disebutkan, summa ghasala rijlaih. Kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau. Para ulama sepakat bahwasanya ketika berwudu itu yang dibasuh adalah kaki. Tidak boleh kaki itu hanya diperciki dengan air. Maka dia harus dibasuh. Tanda dibasuh itu airnya mengalir. Dan ulama sepakat ya bahwasanya membasuh itu hukumnya wajib ketika seseorang membasuh kaki. Kalau seandainya ada seseorang mengusap kaki, apa hukumnya? Maka jawabannya tidak boleh. Wudunya tidak sah. Kalau begitu Ustadz, kalau seandainya dibalik, tadi di kepala disuruh diusap. Kalau ulun basuh kepala ulun siram misalnya. Karena ulun ragu benar, kenakah kadakah tadi banyak. Sah tidak wudunya? Wudunya sah, tapi dia menyelisih sunnah. Wudunya sah, tapi dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan kaki. Orang mempercikkan kaki, ya, apalagi zaman sekarang mungkin ada biasanya berwudu dengan apa ya? Tembakan itu seperti apa?
semprotan, ya. Keingetan tembakan banyu. Semprotan ya, semprotan yang dipakai biasanya orang berwudu. Maka itu harus diperhatikan apakah dia airnya nanti, karena semprotan itu bisa itu dikatakan cuma memercikan saja, bukan membasuh, ya. Maka dia harus airnya itu mengalir. Ini tanda mudah kita mengatakan membasuh, ya. Maka harus dipastikan kaki tersebut dibasuh. Sebagian kelompok di dalam Islam, ya, dan ini kelompok yang menyimpang, ya, menyelisih sunnah Nabi SAW, mereka menganggap bahwasanya kaki itu hanya diusap, tidak boleh dibasuh. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan ayat Al-Quran dengan membaca kata wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Seharusnya wa arjulakum, karena ada dua qiraat, dua bacaan. Bisa dibaca wa arjulakum dengan fathah wa arjulakum dan kaki-kaki kalian. Bisa dibaca wa arjulikum, yaitu kaki-kaki kalian dengan kasrah, lamnya dikasrahkan. Mereka mengambil bacaan ini wa arjulikum. Kalau wa arjulikum kata mereka, maka ini disebut dengan ma'tuf. Ma'tuf itu mengikuti yang sebelumnya, harakatnya. Ma'tuf itu biasanya kalau dia mengikuti sebelumnya, maka hukumnya mengikuti sebelumnya. Sebelum membasuh kaki apa ayatnya? Wamsahu biru'usikum. Usaplah kata Allah kepala kalian. Di sini biru'usikum kasrah. Kemudian wa arjulikum. Kaki-kaki kalian. Berarti kata mereka juga diusap mengikuti apa? Hukum sebelumnya. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh malahan apa? Diusap. Dan ini subhanallah, masalah membasuh kaki ini salah satu kadang-kadang pembeda, dan ini dibahas dalam masalah buku akidah. Masalah membasuh kaki ini. Kenapa? Karena ini subhanallah pembeda antara Ahlus Sunnah, Khawarij dan Rafidhah. Khawarij, Rafidhah mereka mengatakan bahwasanya kaki itu tidak dibasuh, cuma diusap. Khawarij sebaliknya. Mereka mengharamkan orang mengusap kaki walaupun pakai terompah. Walaupun pakai khuf. Makanya orang Khawarij itu paling getol. Dia melemahkan hadis-hadis yang mengusap terompah. Dan Ahlus Sunnah di antara keduanya. Ahlus Sunnah mengatakan kaki itu diusap, kaki itu dibasuh, wajib. Ketika dia pakai terompah maka kaki itu boleh diusap. Makanya ulama akidah menyebut, kadang-kadang disebutkan pembahasan membasuh apa? Kaki ini dibahas dalam buku akidah karena itu pembeda. Salah satu pembeda antara Ahlus Sunnah dengan orang Khawarij dengan orang Rafidhah. Maka yang benar ayat tersebut bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah. Kalau dibaca fathah, maka dia ma'tuf mengikuti harakat sebelumnya, sebelum wamsahu biru'usikum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, semuanya fathah. Ya. Maka artinya dibasuh, maka dibaca wa arjulakum. Adapun wa arjulikum kalau kasar, dan ini juga qiraah yang benar di dalam Al-Qur'an dibaca benar ini. Maka maksudnya itu adalah ketika dia memakai terompah, maka diusap. Maka ahlul ilm menafsirkan wa arjulikum, ketika dibaca wa arjulikum maknanya adalah ketika dia memakai terompah. Nanti ada pembahasannya al-mashu 'alal khuffain. Maka itu yang diusap. Ya. Taib. Kemudian di dalam hadis ini dari awal dan akhir, di sini ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid ini menyebutkan tata cara berwudu secara tertib. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Beliau menyebutkan secara tertib. Oleh karena itu, berwudu itu harus tertib dari anggota wudunya. Tidak boleh tidak tertib. Maka kalau seandainya ada orang berwudu, membasuh tangan dulu, kemudian membasuh kepala, membasuh muka, maka ini tidak boleh. Wudunya batal. Taib Ustaz. Apakah tertib itu
boleh, apakah tertib itu juga diminta ketika seseorang antara kanan dan kiri dari satu anggota yang sama? Misalnya ketika ulun membasuh kedua tangan ini, ulun dahulukan bagian sebelah kiri daripada sebagian sebelah kanan. Apakah ini juga tidak boleh? Jawabannya boleh, tapi menyelisih sunnah. Iya. Maka yang betul adalah dia membasuh kedua tangannya dimulai dengan apa? Tangan. Karena Nabi SAW memulai dengan tangan kanan, baru tangan kiri. Sebab itu pula ketika dia membasuh kedua kakinya, dia mulai dengan kaki kanan dan setelahnya kaki kiri. Maka tertib yang diminta di sini adalah tertib antara anggota wudu. Kepala, tangan, kepala dan kaki. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi Abdullah bin Zaid menyebutkan cara berwudu tersebut berurutan. Tertib berurutan dan tidak ada jarak antara satu anggota wudu dan anggota lainnya. Tidak ada pemisah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-muwalah. Berwudu itu tidak boleh dipisah antara satu anggota wudu dan anggota lain. Contoh misalnya, seseorang berwudu, ya, membasuh muka, kemudian teleponnya berbunyi. Akhirnya dia jawab, halo, ya, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik, gimana antum? Ya, berbicara dia 3 menit. Baru setelah itu dia membasuh tangannya. Atau ketika dia membasuh muka, membasuh tangan, ya, hendak mengusap kepala, ada kawannya tidak, assalamualaikum, lawas kada terlihat, waalaikumsalam, berpender sidin. Kada jadi mengusap apa? Kepalanya, kerannya dimatikan, ya. Asik sidin berpender. Setelah tuntung kawannya, hanya sidin mengusap kepala. Nah, apakah semacam ini boleh ataukah tidak di dalam berwudu? Maka ini disebut dengan al-muwalah. Al-muwalah itu para ulama berselisih. Apa yang disebutkan dengan muwalah? Al-muwalah itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh terpisah antara satu anggota wudu yang dibasuh dengan anggota wudu yang lainnya dengan jarak yang begitu lama. Sebagian memberikan kaidah dengan jarak yang lama sesuai dengan uruf. Sebagian lagi mengatakan, dan ini jumhur, muwalah itu adalah jika salah satu anggota wudunya kering, anggota yang wudu yang sebelumnya dibasuh itu kering, maka dia harus mengulang wudunya dari awal. Contoh, saya membasuh muka, kemudian saya membasuh tangan. Ketika ingin mengusap kepala, ada kawan datang menyapa assalamualaikum, akhirnya berpenderan lawan kawan ulun ini. Kemudian ketika dia sudah selesai, saya mau melanjutkan mengusap kepala. Subhanallah, ternyata tangan saya kering, ya. Tangan saya kering, ya. Maka kata para ulama, ini dia harus mengulang wudunya. Kenapa? Karena tidak muwalah, tidak kontinu. Karena sudah ada kering tangannya. Kalau seandainya yang kering itu muka, tangannya tidak, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena ini kata mereka bukan anggota wudu yang langsung setelahnya. Ya. Dan tentu saja kering dan tidak ini sangat dipengaruhi sekali juga dengan cuaca. Kalau cuaca panas, ya, 2 menit kada sampai semenit jadi kering, ya. Kalau cuaca itu panas. Kalau cuaca itu dingin, maka akan butuh waktu lama dia kering. Ya. Dan pendapat yang paling benar dalam masalah ini wallahu a'lam bahwasanya dikembalikan kepada uruf, bukan masalah kering atau tidaknya. Karena tidak ada batasannya di dalam syariat. Maka dikembalikan kepada uruf di masyarakat. Kalau seandainya berhentinya lawas, ini uruf kita ini keterlaluan banepang nenek, ya. Tinggal berwudu sebentar aja 10 detik, berpender sidin 10 menit. Ya, artinya uruf di masyarakat kita ini tidak benar ini semacam ini. Maka ini dia harus mengulang wudunya dari awal. Maka muwalah ini syarat rukun di dalam rukun wudu. Taib. Kemudian di dalam hadis ini tidak disebutkan setelah selesai berwudu apa yang dilakukan. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya Nabi SAW ketika selesai beliau membasuh kedua kaki beliau berdoa. Ya, beliau berdoa.
Beliau di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallam setelah berwudu, Rasul sallam beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Ini doa yang sahih di dalam berwudu. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebahagian hadis ada yang menambahkan doa ini setelahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan doa ini tambahan yang tidak benar. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Ini datang dari riwayat Zaid ibn Hubab ya. Zaid ibn Hubab ya. Beliau meriwayatkan hadis ini ya dari sahabat Muawiyah ibn Rabi'ah, dari rawi Muawiyah ibn Rabi'ah, dari Yazid bin Abi Idris Al-Khawlani, dari Abi Utsman dan Umar. Zaid ibn al-Hubab beliau menambahi Allahumma ja'al minat tawwabin. Sedangkan rawi-rawi yang lain seperti Imam Abdurrahman ibn Mahdi, Abdullah bin Wahab, Sufyan as-Saud dan yang lainnya, mereka tidak menyebutkan tambahan hadis ini. Maka yang benar kita mencukupkan syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulih. Maka inilah yang kita cukupkan di sana. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka ini hadisnya tidak sahih. Kemudian juga disebutkan kadang-kadang terjadi kesalahan ketika berwudu, ketika mereka membaca doa ini melihat ke langit atau menghadap ke arah kiblat. Apakah disyariatkan seseorang ketika setelah berwudu dia mengadah ke arah langit dan menghadap ke arah kiblat? Pertama, riwayat yang menjelaskan bahwasanya menghadap ke arah langit ya, setelah berwudu, maka ini riwayat yang tidak benar. Tidak ada penjelasan dan itu riwayat yang mungkar. Kenapa? Karena itu ya datang dari seorang rawi ya yang bernama Ibnu Ammi Aqil. Ya, dia meriwayatkan hadis ini dari Uqbah ibni Amir. Ya, Uqbah ibn Amir meriwayatkan hadis ini. Di dalam rawinya ada seorang rawi bernama Ibnu Ammi Aqil. Dia menambahi bahwasanya setelah berwudu melihat ke langit. Sedangkan rawi-rawi yang lain tidak menambahi. Ya. Dan rawinya ini adalah rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya. Maka tidak sahih ya, dan tidak dianjurkan seseorang ketika selesai berwudu dia melihat ke arah langit. Kemudian apakah juga menghadap ke arah kiblat ketika selesai berwudu? Berdoa tersebut apakah dia menghadap ke arah kiblat ataukah tidak? Maka tidak ada dalil yang sahih menjelaskan bahwasanya berdoa setelah berwudu tersebut menghadap ke arah kiblat, tidak ada. Oleh karena itu, ya, seseorang ketika berwudu boleh saja dia berdoanya tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Menghadap ke arah yang lain tidak ada masalah. Walaupun sebagian ahlu ilmu mengatakan di antara adab berdoa berusaha seseorang menghadap ke arah kiblat. Tetapi ketika kita mengatakan itu masyru' dalam berwudu suatu sunnah menghadap ke arah kiblat, ini tidak ada. Tidak ada, karena ketika kita mengatakan ini masyru', ini sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disyariatkan, maka ini harus butuh dalil, dan tidak ada dalil di dalam masalah ini. Ya. Oleh karenanya cukup seseorang mengucapkan doa tersebut, ya, maka tidak perlu dia menghadap ke arah langit. Kalau seandainya dia menghadap ke arah kiblat ya tidak mengapa. Kalau seandainya tidak menghadap ke arah kiblat juga tidak mengapa. Ya. Taib. Sebegitu pula kadang-kadang banyak orang-orang kadang-kadang kesalahan dalam masalah wudu ini. Sebagaimana ada keyakinan di masyarakat ketika berwudu berusaha berwudu juga menghadap kiblat. Kartahum di Al-Faruq ini sengaja dibikin wudunya menghadap kiblat atau kadang wallahu alam. Tahu apa kebetulan apa kadang wallahu alam. Tetapi dalilnya tidak ada. Dalil tentang penghususan berwudu itu menghadap ke arah kiblat tidak ada. Maka seseorang boleh saja berwudu
Boleh dia berwudu menghadap ke arah kiblat ataukah tidak, terserah saja. Tidak ada sesuatu yang sunnah, tidak ada sesuatu yang sunnah dalam masalah ini. Karena ada keyakinan di masyarakat kita ketika berwudu itu harus berwudunya menghadap ke arah kiblat. Maka ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Maka boleh. Mau berwudu menghadap kiblat ya silahkan. Mau berwudu tidak menghadap kiblat juga silahkan. Ya perkaranya wasi, perkaranya luas ya. Tidak ada yang lebih afdal di antara keduanya. Taib. Ini kiranya penjelasan tentang hadis Abdullah ibni Zaid ini. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddatsana Abu Mus'ab qal haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanthur wa man istajmar falyutir. Berkata Imam Malik dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia menjadikan di hidungnya ada air. Summa liyanthur. Kemudian dia mengeluarkan air tersebut. Wa man istajmar falyutir. Dan barang siapa yang beristijmar, maka hendaklah dia gunakan dengan witir, dengan ganjil. Hadis ini menjelaskan kepada kita pertama tentang bahwasannya di antara ketika kita berwudu hendaknya kita melakukan istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini sudah ulun jelaskan bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung ini hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena hadis ini juga perintah bentuknya. Falyaj'al. Maka ini perintah, maka hendaklah dia jadikan apa? Di hidungnya itu ada air. Perintah itu disebut fi'lul amr. Ya, amr, perintah itu di dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah kewajiban. Maka hukumnya wajib. Oleh karena itu istinsyak, ya, dan istinsar itu hukumnya wajib. Ya. Baik, sedikit kita lanjutkan ya. Di sini ada faliyaj'al fi anfihi ma'a. Ya, maka faliyaj'al ini kata Nabi jadikanlah, ya, taruhlah air di dalam hidungnya. Maka ini perintah. Maka perintah ini menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu istinsyak ini hukumnya wajib ketika berwudu. Berbeda dengan madmadah berkumur-kumur. Adapun berkumur-kumur ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena tidak ada perintah. Ya. Adapun hadis yang berkaitan dengan perintah berkumur-kumur semuanya hadisnya lemah. Ya. Oleh karena itu beristinsyak itu hukumnya wajib, sedangkan berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Dan sebagaimana yang saya jelaskan bahwasanya ketika puasa tidak berlebih-lebihan. Ya, karena kata Nabi sallam, balik fil madmadati wal istinsyaki illa an takuna sha'iman. Walaupun tambahan madmadah di sini berkumur-kumur sini lemah, hadisnya yang benar adalah balik fil istinsyaki. Kata Nabi sallam, betul-betullah kalian masukkan air ke dalam hidung kecuali dalam keadaan puasa. Maka pada asalnya istinsyak itu memasukkan air, hampir semua hidung ini berisi air. Ketika puasa kita cuma masukkan di depannya saja, tidak perlu sampai masuk atau separuh dari hidung kita berisi air, tidak perlu, cukup di awal di depan hidung ini saja kita masukkan air ketika puasa. Adapun di luar puasa maka kita berusaha memasukkan air ke hidung ini ya sampai aliran ini terpenuhi dengan air, ya. Kemudian wa man istajmar falyutir, dan ketika orang itu beristijmar menggunakan batu maka hendaklah bilangannya ganjil. Dan insya Allah nanti masalah istijmar ini ada pembahasannya khusus, hadisnya nanti kita rincikan di sana. Ini mungkin yang dapat ulun sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita sisa waktu yang ada kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Baik. Ada yang bertanya langsung? Ya, ini apa? Oh ya, Masya Allah. Ya, silakan. Iya,
Jazakumullah khair. Kalau dijawab boleh kada Ustaz? Boleh saja, sah saja wudunya tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Maka kalau dia kembalikan, maka itulah yang sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Kenapa? Iya. Apa hukumnya mandinya bukan mandi wajib lain? Iya. Mandi biasa. Apa hukumnya mandi biasa tapi niatkan untuk wudu? Kalau dia tertib ya, membasuh muka dulu, kemudian mandinya membasuh tangan setelahnya, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki ada masalah. Tapi kalau seandainya kada tertib mulai di atas, ini kada boleh. Ya, karena dia hilang tertib, ya, hilang tertib. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain sebelum pindah ke ya. Ya, beliau menanyakan bagaimana kalau mengusap kalau ada minyak rambutnya, apalagi minyak rambut yang rambutnya kada kau bergerak. Ya, ya. Terus bagaimana hukumnya? Ya, tidak mengapa. Ya, seseorang mengusap ya, kemudian ada minyak rambut di kepalanya, maka tidak mengapa. Dia mengusap walaupun ya mungkin air tersebut tidak sampai mengenai semua. Itu ada masalah, yang penting dia mengusap dengan air. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Iya, boleh seseorang mengambil air yang mengalir, boleh dia mengambil dari bejana, tidak mengapa ya. Kedua-duanya benar ya, kedua-duanya benar ya. Baik. Afwan, izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan wudu. Saya berwudu di waktu zuhur. Setelah masuk waktu asar, saya ragu atau lupa. Apakah wudu saya tadi sudah batal atau tidak? Apakah saya harus mengulang wudu atau tidak? Karena saya pernah mendengar kaidah fikih, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Mohon penjelasannya. Taib. Orang yang berwudu di waktu sholat zuhur, kemudian setelah itu masuk waktu asar dia ragu, tadi dia batal apa tidak? Maka asalnya dia tidak batal. Asalnya dia tidak batal. Maka dia boleh menggunakan wudu waktu sholat zuhur tersebut. Maka kaidah yang disebutkan ini betul. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Al-yakin la yazulu bisyak. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah ada sholat sunnah ringan sebelum mengerjakan sholat tahajud? Iya, ada di hadis Aisyah. Karena Nabi sallam yatassalah bi raq'ataini khafifatain. Sesungguhnya Nabi sallam beliau memulai sholat tahajud itu dengan 2 rakaat yang ringan. Maka tidak mengapa seseorang memulai dengan 2 rakaat yang ringan. Terlebih-lebih lagi kalau belum terbiasa sholat tahajud, langsung dimulai dengan bacaan panjang surah Al-Baqarah, esoknya kada sembahyang lagi. Taib. Mana yang harus didahulukan, berselawat atau memuji Allah apabila mau berdoa? Maka berdoa itu dimulai dengan memuji Allah. Kemudian setelah itu kita berselawat kepada Nabi SAW. Tidak memilih salah satunya, tapi itu satu paket. Ya, dia memuji Allah, kemudian setelah itu dia bersalawat kepada Nabi SAW. Taib. Bagaimana bacaan tasyahud akhir saat kita masbuk mendapatkan imam tengah duduk pada tahiyat akhir? Maka antum membacanya adalah bacaan tasyahud awal. Kalau antum mencukupkan sampai Allahumma shalli ala Muhammad, tidak ada masalah. Tapi kalau antum sempurnakan itu lebih afdal. Bagaimana posisi duduk kita saat masbuk, apakah iftiras ataukah tawarruk? Kalau ditanya, kedua-duanya boleh. Tawarruk dan iftiras itu tidak ada masalah. Tapi mungkin yang ditanyakan mana yang lebih utama. Utamanya duduknya adalah duduk iftiras. Ya, duduknya iftiras. Taib. Bagaimana hukumnya saat kita masbuk? Apakah kita menjadikan imam pada jamaah yang ada di depan kita?
ataukah kita membuat jamaah baru karena kita masbuknya jumlah semua rakaat salat kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jadi beliau menanyakan mana kita ikut berjamaah dengan makmum yang masbuk yang ada atau kita membuat jamaah baru. Maka kalau seandainya jamaahnya ada yang lain selain antum, maka bikin jamaah baru, ya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, ya. Bahwasanya mereka, ya, ketika ada orang ketinggalan, kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah kepada si fulan, ya, akhirnya sahabat pun ada yang ikut sholat bersama dia. Taib. Ini pertanyaan dari Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, mau lengkap ini. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah ada dalil apabila setelah selesai sholat fardu harus duduk dan baca zikir di tempat kita sholat? Dan apakah diperbolehkan untuk beralih tempat duduk? Ya, boleh seseorang beralih tempat duduknya ketika dia berzikir. Ya, boleh dia. Adapun hadis yang mengatakan tidak mengucap 10 kali dari kata la ilaha illallah wa la syarikalah baru dia berpindah, ini hadisnya lemah, ya. Taib. Apa hukumnya bagi orang yang tidak mengucapkan salam saat bertemu saudara semuslim saat di jalan? Maka dia meninggalkan sunnah. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Dia tidak berdosa tapi dia meninggalkan sebuah keutamaan. Adapun menjawab salam itu hukumnya wajib, ya. Maka orang wajib dia ketika diberi salam wajib dia membalas. Taib. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum mengusap kepala wanita jika rambutnya panjang? Haruskah seluruh rambutnya diusap atau bagaimana Ustadz? Maka jika rambutnya panjang maka tidak mengharuskan dia usap semuanya. Maka dia kalau dia usap sudah sebagian besar sampai pungkuknya sini, kemudian dia kembalikan, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya diusap semua bisa, maka itu lebih baik. Ana mau tanya, bagaimana cara berwudu wanita yang pakai cadar di tempat umum? Karena kan tidak mungkin membuka khimar, lengan dan kakinya. Maka ini kalau kepala tadi sudah bisa diusap dengan khimar. Adapun muka itu harus dibasuh. Ya, harus dibasuh. Ya. Maka kalau di tempat umum caranya gimana? Ya wallahu a'lam, ya. Mungkin ya dia pakai ada orang akhwat yang lain, ya, yang menutupinya atau semisalnya, ya. Tapi muka itu harus dibasuh. Ada lengan juga demikian. Lengan harus dibasuh, tidak bisa diusap di atas bajunya. Adapun kaki, ya, kaki ini bisa diusap tapi dengan syarat, ya, dia sebelumnya ada suci dulu. Bersuci dulu dengan wudu sempurna, kemudian dia berniat nanti untuk mengusap di atas terompahnya. Entah dia pakai kaos kaki dan semisalnya. Maka akhwat bercadar, ya, kalau dia pergi ke suatu tempat safar, maka berusaha dulu di rumah berwudu yang sempurna. Berwudu sempurna, kemudian niatkan untuk nanti mengusap terompah, ya. Nanti setelah itu ketika di jalan, qadarullah misalnya susah berwudu, maka otomatis kepala dan kaki ini sudah bisa diatasi, ya. Tinggal muka dan tangan, dan biasanya muka ya mudah saja bagi akhwat, ya. Kadang dia minta bantuan sama suaminya atau semisalnya, ya, atau dia membuka cadarnya, dia mengambil air, bisa saja, ya. Dan lengan, ya, juga dibasuh. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ya. Kaki sampai mata kaki. Sebetulnya ada hadis setelah ini. Tapi insya Allah nanti kita jelaskan. Kaki sampai mata kaki. Ya. Karena kata Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka yang mata kakinya, ya, tidak kena sentuhan air wudu. Insya Allah nanti kita lanjut pada pembahasan berikutnya biar ada materi saya juga nanti. Baik. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Saya kira. Ya. Baik.
menyela-nyela jenggot apakah itu hukumnya sunnah ataukah tidak? Perintah untuk menyela-nyela jenggot ya hadisnya lemah. Ya, perintah menyela-nyela jenggot itu hadisnya lemah ya, sehingga dia tidak wajib. Tetapi dia sunnah seseorang menyela-nyela jenggotnya ketika dia berwudu. Sehingga ketika orang apalagi dia jenggotnya lebat ya, maka hendaknya dia sela-sela ketika dia berwudu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.